Halo Sobat Ekoregen, bertemu lagi dengan kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Pada video kali ini, kami hadir dengan topik pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan limbah B3. Sobat Ekoregen, pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Pengolahan limbah B3 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang aturan rincinya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Dalam pasal 342 ayat 1 disebutkan bahwa pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Apabila setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3. Nah, Sobat Ekoregen, perlu diketahui bahwa apabila penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Dan/atau menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha. Selain itu, juga dapat dilakukan ekspor limbah B3. Untuk dapat melakukan pengolahan limbah B3, harus memenuhi persyaratan, yaitu, wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha. Untuk dapat memiliki persetujuan lingkungan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3. Sobat Ekoregen, pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, serta cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara pengolahan limbah B3 secara termal meliputi insinerasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Limbah B3 yang akan diolah dengan cara termal harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 134 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Sementara itu, limbah B3 yang akan diolah dengan cara solidifikasi dan stabilisasi harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 139. Sobat Ekoregen, yang dimaksud cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan limbah B3 berupa bioremediasi, elektrokoagulasi, dan/atau pencucian tangki kapal, tank cleaning, dan pencucian kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3. Agar tidak menimbulkan dampak negatif, maka pengolahan limbah B3 harus mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Standar pelaksanaan pengolahan limbah B3 meliputi baku mutu emisi, standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%, dan standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa prinsipal organik hazardous constituent atau POHCs dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%. Sobat Ekoregen, standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk pengolahan limbah B3 dengan menggunakan kilen pada industri semen. Sementara itu, standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa prinsipal organik hazardous constituent atau POHCs dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% tidak berlaku untuk limbah infeksius, polychlorinated bipenil dan yang berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, dan polychlorinated dibenzopediosin. Dalam hal limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated bipenil, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated bipenil dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999%. Apabila limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999%. Sementara itu, apabila limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzopediosin, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzopediosin dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999%. Sobat Ekoregen, standar pelaksanaan stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik. Analisis organik dan anorganik dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP, sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Demikianlah, sekilas mengenai garis besar pengolahan limbah B3. Sampai jumpa pada video lainnya.